Shalom, selamat Sabat buat Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak pendeta dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Sabat ini kembali dapat bertemu dalam PAG Indonesia dan kita memuji Tuhan buat karunia yang telah diberikan bagi kita pada saat ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh hamba Tuhan, Bapak Lora Navitufulu untuk dapat mengisi acara PAG pada saat ini dengan tema Country Living, apa artinya bagi kita pada saat ini. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya akan mulai dengan satu cerita humor tentang suatu kali seorang guru mengadakan praktik di ruang lab dengan mengambil dua botol, satu botol berisi dengan air mineral dan satu botol lagi berisi dengan alkohol. Lalu diletakkan oleh guru tersebut di atas meja di hadapan murid-muridnya. Lalu sang guru tersebut mengambil seekor cacing lalu memasukkan cacing tersebut ke botol yang pertama berisi air mineral. Lalu guru mengatakan kepada murid-muridnya, coba perhatikan apa yang terjadi kepada cacing tersebut. Setelah itu diambil lagi cacing yang tadi, lalu dimasukkan ke botol yang kedua yang berisi alkohol. Lalu ia kembali berkata kepada murid-muridnya, coba perhatikan apa yang terjadi kepada cacing tersebut. Setelah beberapa menit, maka guru meminta kepada murid-muridnya untuk memberikan analisa mereka terhadap praktik tersebut. Ada seorang murid mengatakan demikian, Pak Guru, kita jangan meminum alkohol agar tidak mati seperti cacing. Ia melihat kepada botol yang kedua, di mana alkohol berisi alkohol lalu dimasukkan cacing dan cacing itu mati. Lalu seorang murid lagi katakan, oh Pak Guru, bukan seperti itu. Kita harus meminum alkohol supaya cacing di perut kita mati. Wah, lalu gurunya terkejut. Kok bisa sampai segitunya muridnya menganalisa tentang praktik tersebut? Lalu seorang murid berkata kembali, yang lain berkata, Pak Guru, seekor cacing itu tempatnya bukan di air, bukan di alkohol, tetapi tempat cacing adalah di tanah. Wah, gurunya pun semakin bingung. Bahwa jawaban ketiga murid ini, menurut pendapat mereka adalah benar. Yang satu, jangan minum alkohol supaya tidak mati seperti cacing. Yang kedua mengatakan, minumlah alkohol supaya cacing mati. Yang ketiga, bukan air, bukan alkohol, tempat hidupnya cacing. Orang-orang muda dan orang-orang tua yang kami kasihi dan hamba-hamba Tuhan, Bapak-bapak pendeta, ketika kita akan membahas pelajaran ini pelajaran yang biasa, yang sudah sering kita dengar, mungkin kita akan memiliki analisa yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang wajar, oleh karena kita memiliki sudut pandang terhadap satu materi yang kita akan bahas pada saat ini. Tetapi harapan kita kiranya kasih Kristus akan tetap membimbing, akan tetap menyatukan kita, kiranya Roh Kudus yang akan tetap membimbing kita untuk mengambil satu keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih dan sumber segala hikmat, kami mohon akan berkat Tuhan menjadi bagian kami ketika kami akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat. Kiranya Tuhan tuntun hamba-Mu, berikan hikmat dari surga, segala kekurangan hamba-Mu Engkau sempurnakan dengan kasih dan hikmat daripada-Mu. Berkati kiranya kami sekalian yang telah berkumpul melalui virtual Zoom ini, Tuhanlah yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai dengan dua ayat yang disampaikan oleh Yesus yang ditulis oleh kitab Lukas pasal 21 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata,
Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan janganlah masuk lagi ke dalam kota. Lukas 20, Lukas 21 ayat 20 dan 21. Hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, waktunya tidak akan lama lagi bila mana kita seperti halnya murid-murid yang pertama itu akan terpaksa mencari perlindungan tempat-tempat yang sepi dan terasing. Sebagaimana pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Roma merupakan petanda untuk pergi bagi orang Kristen Judea. Demikianlah perkiraan kekuasaan pada pihak bangsa kita. Dengan keluarnya dekret pemaksaan hari Sabat kepausan itu akan menjadi amaran bagi kita. Itulah waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar, persiapan untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil, menuju tempat tinggal di lereng-lereng gunung yang terasing. 5 Testimonis 4:64. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, antara dalam Lukas pasal 21, ayat 21 dan 5 Testimonis 4:64 ini, Ellen G. White membuat satu perbandingan yang paralel antara kehancuran Yerusalem dengan situasi umat Tuhan pada zaman itu dan pada zaman kita, pada zaman akhir, untuk meninggalkan kota. Kita akan pelajari lebih lanjut dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 26. Hamba Tuhan ini kembali mengatakan, bila tiang-tiang berhala, orang Roma didirikan di atas tanah suci, beberapa ratus meter di luar tembok kota, maka pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Bila mana tanda amaran kelihatan, mereka yang meluputkan diri tidak boleh bertanggung. Tanda melarikan diri harus segera dipatuhi oleh mereka yang diam di seluruh Judea. Demikian juga yang diam di Yerusalem. Ia yang kebetulan berada di atas sotor rumah tidak boleh turun dan masuk ke dalam rumah. Biarpun untuk menyelamatkan hartanya yang paling berharga, mereka yang bekerja di ladang atau kebun anggur jangan lagi membuang waktu untuk menukar pakaian yang dipakainya, bekerja di bawah terik matahari pada hari itu. Mereka tidak boleh membuang-buang waktu sesaat pun kalau mereka tidak mau terlibat dalam kebinasaan menyeluruh. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ada satu catatan hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, bila tiang-tiang berhala orang Roma berdiri atas tanah suci, beberapa ratus meter di luar tembok, maka pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Ada satu pergerakan, ketika mereka melihat ada panji-panji tentara Roma didirikan di sana, di luar tembok. Ada satu kesempatan para pengikut untuk melarikan diri. Itu bukan satu tanda seperti amaran yang Yesus katakan. Ya. Maka waktu itu tidak boleh dibuang-buang. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan karena tanda sudah ditunjukkan. Maka waktunya bagi umat-umat Tuhan yang ada di Judea maupun yang ada di Yerusalem untuk keluar. Kita tentunya berpikir, kenapa harus Judea? Judea merupakan satu provinsi, merupakan satu wilayah kerajaan Yehuda pada zaman itu. Judea ini merupakan daerah pegunungan. Judea ini juga merangkup satu provinsi yang di dalamnya kita mengenal ada Betani, ada Bethlehem, dan beberapa kota-kota kecil di sana. Lalu ada Yerusalem, kota di mana Bait Allah berdiri di sana. Ini menjadi satu peringatan bagi orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang percaya, dan orang-orang percaya yang ada di sekitar Judea, termasuk kota-kota kecil yang lain. Ketika mereka melihat panji-panji itu, waktunya mereka untuk keluar. Lalu dilanjut dalam Kemenangan Akhir halaman 31. Sementara Roma di bawah Sestius mengepung kota itu, tanpa duga pengepungan itu dibatalkan. Pada saat segalanya sudah siap untuk mengadakan serangan segera, kota yang terkepung dan yang tidak mempunyai harapan untuk bertahan itu
sudah mau menyerang pada waktu Jenderal Romawi itu menarik pasukannya tanpa alasan yang jelas, tetapi Allah yang berbelas kasihan itu mengendalikan kejadian itu demi kebaikan umatnya. Tanda yang dijanjikan itu telah diberikan kepada semua orang yang mau untuk menuruti amaran, sehingga baik orang Yahudi maupun orang Romawi untuk menuruti amaran juru selamat. Kejadian-kejadian semua dibatalkan sedemikian rupa, sehingga baik orang Yahudi maupun orang Romawi tidak akan menghalangi pengungsian orang Kristen. Orang-orang Kristen dari seluruh negeri bisa meloloskan diri ke tempat yang aman tanpa gangguan, ke kota Pela di tanah Perea di seberang sungai Jordan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, yang pertama panji-panji berdiri, maka orang Kristen akan keluar. Lalu yang kedua, ketika pengepungan itu berlangsung tanpa sebab, tentara Romawi itu mundur di bawah Jenderal Cestius kurang lebih tahun 66 Masehi. Itulah kesempatan bagi orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem maupun di tempat-tempat yang lain, petanda bagi mereka untuk segera keluar menyelamatkan diri dari kebinasaan yang mengerikan tersebut. Dalam 5 Testimonius halaman 451, kembali hamba Tuhan mengatakan, sebagaimana mendekatnya tentara Romawi merupakan tanda bagi para murid tentang kehancuran Yerusalem yang akan datang. Semoga kemurtatan ini menjadi tanda bagi kita bahwa kesabaran Allah telah mencapai, bahwa ukuran kejahatan bangsa kita sudah penuh, dan bahwa malaikat belas kasihan akan segera melarikan diri, tidak pernah kembali. Umat Allah kemudian akan terjerumus ke dalam penderitaan dan kesusahan yang digambarkan oleh para nabi sebagai masa kesukaran Yakub. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana dalam Lukas pasal 20, lalu apa yang digambarkan dengan paralel oleh hamba Tuhan Ellen G. White, ada satu kata yang menarik yang ia ulangi di sana, disebut bangsa kita. Tentunya dalam konteks Ellen G. White, bangsa kita itu adalah bangsanya di mana ia tinggal, tentunya Amerika Serikat. Ketika pada zamannya maupun pada zaman kita akan melihat bagaimana kemurtatan ini terjadi di bangsa hamba Tuhan Ellen G. White atau di Amerika. Ini merupakan satu tanda bagi kita, umat-umat Tuhan, untuk keluar. Kita akan lanjutkan apa yang dikatakan oleh para nabi Ellen G. White dalam Para Nabi dan Bapa, jilid yang pertama dalam halaman 167. Ada satu usaha untuk lari keluar, satu perpisahan dari yang jahat, satu usaha untuk menyelamatkan diri. Demikianlah itu terjadi pada zaman Nuh, demikian juga dengan Lut, demikian juga dengan murid-murid sebelum kehancuran Yerusalem, dan demikian pula akan terjadi pada zaman akhir. Sekali lagi, suara Allah terdengar dalam satu amaran, memerintahkan umatnya untuk memisahkan diri dari kejahatan yang sedang merajalela. Satu amaran yang terus berulang-ulang Allah sampaikan. Pada zaman Nuh, pada zaman Lut, bahkan pada zaman murid-murid di Yerusalem. Dan zaman kita, apa itu amarannya? Keluar dari kejahatan yang merajalela. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Keluar dari kota adalah satu perkabaran yang penting. Tetapi perkabaran yang jauh paling penting adalah keluar dari kejahatan. Sebagai anak-anak Allah, sebagai umat-umat Tuhan yang menantikan Yesus, keluar dari kejahatan itu jauh lebih penting. Memang kita penting keluar dari kota, hidup di pedesaan. Tetapi tempat tidak menjadi jaminan bahwa kita dapat keluar dari kejahatan. Kita dapat memikirkan bagaimana Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, tetapi mereka dapat digoda oleh kejahatan. Mari kita lanjutkan. Ada sedikit, saya dapat kutipan dari kompas.com tanggal 10 bulan 7 tahun 2020. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu migrasi, seseorang itu melakukan perpindahan. Apakah perpindahan dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke pedesaan?
Dalam buku Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa 2019 karya Baila, perpindahan penduduk merupakan langkah yang besar. Orang yang melakukan migrasi merupakan orang yang mempunyai tujuan tertentu. Mengapa seseorang pindah dari kota ke pedesaan? Tentunya punya tujuan. Demikian juga mengapa seseorang pindah dari desa ke perkotaan? Ia tentunya punya alasan dan tujuan. Tetapi berdasarkan Kompas.com ini ada beberapa hal. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, sumber daya alam kurang, keinginan memperbaiki taraf hidup, melanjutkan pendidikan, perbedaan pendapat dan politik, hubungan sosial yang tidak baik, keadaan geografis yang tidak cocok, agama, atau pemerataan penduduk. Tetapi belakangan ini sejak pandemi ini terjadi di dunia, secara khusus di bangsa kita, bahkan kepala pemerintahan kita sendiri, Presiden kita, Jokowi menyebutkan bahwa dalam berita 1, Kamis 24 September 2020, Jokowi menyebutkan bahwa pandemi COVID akibatkan ruralisasi. Ya, dikatakan demikian. Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi virus corona atau COVID-19 mengakibatkan ruralisasi, yakni perpindahan penduduk dari kota ke desa. Pandemi COVID-19 tidak hanya menghantam masyarakat perkotaan, juga di pedesaan. Ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan akibat pandemi, desa menjadi penyanggah bagi ekonomi nasional. Merupakan sesuatu yang umum jikalau ada seseorang yang pindah dari kota ke pedesaan. Merupakan sesuatu yang wajar juga jikalau ada anggota gereja Mazhabet ke-7 pindah dari kota ke desa. Karena memang pun sebelum ada pandemi, hal ini terjadi, lumrah. Bahkan kalau seandainya ada alat termogan, sejenis termogan, yang bisa mengukur kadar dalam diri kita, berapa persen kira-kira, tanda kutip, darah kita pernah terkontaminasi dengan desa. Ya, mungkin seperti saya, lahir dan besar di desa. Seandainya ada alat mungkin di antara kita yang hadir di ruang Zoom ini, saya yakin di antara kita semua tidak ada yang tidak pernah terlepas dengan kehidupan di pedesaan. Mungkin tidak kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin nenek-nenek kita, atau mungkin orang-orang tua kita terdahulu. Sehingga boleh dikatakan bahwa kehidupan di pedesaan bukanlah sesuatu yang baru. Ini sudah ada lama, bahkan sejak nenek moyang kita yang pertama. Ini sudah ada. Jikalau ada umat-umat Tuhan yang pindah, ini sesuatu yang wajar. Sebab ada banyak faktor mengapa mereka mengadakan perpindahan dari kota ke pedesaan. Mungkin ingin memulai sesuatu kehidupan yang baru. Tetapi saudaraku diberkati oleh Tuhan, dengan kita belajar dari beberapa kutipan hamba Tuhan Ellen G. White, kiranya akan bersama-sama belajar, akan menambah, serta semakin meneguhkan iman percaya kita sebagai umat-umat Tuhan, anggota gereja Mazhabet ke-7, akan tetap bersatu baik di kota atau di desa. Kita tetap satu, memiliki misi, mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Pekerjaan kita yang pertama adalah, dan terutama adalah, menyatakan kasih Allah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Mari kita lihat sedikit kutipan-kutipan dari tulisan-tulisan Ellen G. White tentang kehidupan di pedesaan, mengungkapkan adanya seruan dan peringatan untuk meninggalkan kota. Ada apa dengan kehidupan di perkotaan? Sehingga hamba Tuhan Ellen G. White dinasihatkan untuk berulang kali menyampaikan seruan ini kepada umat-umat Tuhan secara khusus, anggota gereja Mazhabet ke-7, untuk hidup di pedesaan. Ada apa gerangan di hidup di perkotaan? Yang pertama, tentunya tantangan-tantangan yang akan dihadapi di perkotaan. Yang pertama, kemiskinan dan pengangguran. Dalam buku Ministry of Healing halaman 189, di kota-kota besar ada orang-orang yang menerima kurangnya perhatian dan pertimbangan daripada yang diberikan kepada binatang-binatang yang bodoh. Pikirkan keluarga-keluarga yang berkumpul bersama di rumah-rumah yang tidak layak. Banyak berada di ruang bawah tanah yang gelap, berbau busuk, lembab, dan kotor, berpakaian compang-camping, dan setengah kelaparan.
Mereka hidup di tengah-tengah kejahatan dan kerusakan moral, dibentuk dalam karakter yang buruk dan berdosa yang mengelilingi mereka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, hamba Tuhan Ellen G. White melihat bahwa memang di perkotaan itu kemiskinan itu tinggi, dipengaruhi dengan adanya pengangguran. Kita juga dapat melihat hal ini dalam konteks negara dan kota kita, bahwa kita dapat melihat angka kemiskinan di kota kita masing-masing dan tingkatnya pengangguran yang ada. Inilah tantangan-tantangan yang dapat kita lihat di kota. Selanjutnya, yang kedua, yang hamba Tuhan Ellen G. White lihat tantangan-tantangan yang ada di kota, bahwa banyak orang mengeksploitasi orang miskin. Siapakah yang mengeksploitasi ini? Tentunya adalah mereka yang memiliki kekayaan. Hamba Tuhan mengatakan dalam Testimonies for the Church, volume yang ke-9, halaman 11 dan 12. Di kota-kota besar, ada banyak orang sementara hidup dalam kemiskinan dan kepahitan. Sangat melarat dan menekan. Tempat tinggal dan pakaian. Sementara di kota yang sama ada orang-orang yang memiliki lebih dari yang hati dapat harapkan, yang hidup dalam kemewahan, menghabiskan uang mereka untuk rumah-rumah diperlengkapi dengan mewah, untuk perhiasan pribadi, atau tetap lebih buruk, untuk kepuasan hawa nafsu, untuk minuman keras, tembakau, dan hal lainnya yang menghancurkan kekuatan otak, membuat pikiran tidak seimbang, dan merendahkan jiwa. Seruan-seruan dari manusia yang kelaparan sedang naik ke hadapan Allah, sementara dari setiap makhluk yang tertindas dan diperas orang-orang sedang menimbun kekayaan yang sangat besar. Ini tantangan tentunya bagi sebagian umat-umat Tuhan yang tinggal di kota, atau beberapa orang yang mengalami masalah ekonomi. Ketika mereka dalam kesusahan keuangan, tidak memiliki pekerjaan, maka peluang untuk dieksploitasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan ini akan menyusahkan kehidupan umat-umat Tuhan. Ya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mengapa ada perintah amaran untuk keluar agar hari ini tidak terjadi kepada umat-umat Tuhan? Kita tidak dapat pungkiri bahwa ada umat Tuhan yang di kota hidupnya sejahtera, ada yang pas-pasan, bahkan ada yang berkekurangan. Yang kita harapkan adalah agar umat-umat Tuhan yang kekurangan ini tidak mengalami kesulitan di dalam perkotaan, adalah lebih baik mereka untuk keluar dan memulai satu kehidupan yang baru yang menjadikan kehidupan mereka menjadi berkat bersama dengan keluarga mereka. Yang ketiga, meningkatnya kesulitan-kesulitan di kota-kota. Dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 355 atau Ministry of Healing, melalui perserikatan dan akibat-akibat dari serikat buruh dan pemogokan, kondisi di kota terus menjadi semakin sulit. Kesusahan-kesusahan serius ada di hadapan kita. Dan bagi banyak keluarga, pindah dari kota besar akan menjadikan hal yang perlu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, hamba Tuhan ini melihat bahwa akan semakin banyak kesusahan-kesusahan yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Oleh karena adanya perserikatan-perserikatan yang akan mengadakan mogok massa, sehingga ini akan menyulitkan kita, umat-umat Tuhan, sehingga ada amaran untuk keluar, terhindar daripada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di perkotaan. Yang keempat, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan di daerah perkotaan, dicemari oleh budaya populer. Ya, dalam buku Memindah Keluarga Bahagia atau Rumah Tangga Advent, halaman 126, kehidupan di dalam kota itu palsu adanya dan tiruan. Mengejar uang didorong oleh hawa nafsu, mencari kepelesiran, kesenangan tidak henti-hentinya, haus akan pertunjukan, kemewahan dan pemborosan. Semuanya ini adalah kekuatan yang memaksa manusia sehingga mengalihkan pikirannya dari maksud hidup yang sebenarnya. Mereka yang sedang membuka pintu kepada beribu-ribu macam kejahatan terhadap orang-orang muda, semuanya itu mempunyai kuasa yang hampir tidak dapat ditahan. Suatu nasihat yang luar biasa bagi kita umat-umat Tuhan, bahwa kehidupan di kota itu penuh dengan dicemari oleh budaya populer. Dan ini dapat mempengaruhi kehidupan baik orang tua yang bekerja, baik juga kehidupan orang-orang muda kita.
Karena catatan di bawah dikatakan, terhadap orang-orang muda semuanya ini mempunyai kuasa yang hampir tidak dapat ditahan. Jikalau ini tidak kita perhatikan, hiraukan, ini akan memberi dampak yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima, masalah polusi dan kesehatan. Dalam buku yang sama, Hidup yang Terbaik, halaman 355, lingkungan kota sering membahayakan bagi kesehatan. Selalu ada kemungkinan diserang penyakit, polusi udara, air kotor, makanan yang tercemar, tempat tinggal padat, gelap, dan tidak menyehatkan adalah sebagian dari banyak kesulitan yang harus dihadapi. Ya, terlebih dalam masa pandemi ini, ya, kita melihat bagaimana tingkat penyebaran, lalu orang yang terkena begitu tinggi di daerah perkotaan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Presiden kita, ini meningkatkan jumlah perpindahan orang. Ya. Ada banyak alasan. Ya. Demikian juga, kalau ada yang pindah oleh karena situasi kesehatan yang terganggu adalah suatu yang wajar, atau karena merasa lebih nyaman tinggal di pedesaan sesuatu yang baik. Ya. Oleh karena merasa polusi udara di kota ini juga tidak baik lagi. Benar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Ya. Ketika kami membandingkan, ketika tinggal di tanah kara, udara yang sejuk, lalu pindah ke Medan dalam pelayanan, tentunya lebih segar. Ya. Saudaraku diberkati itu, inilah sesuatu amaran bagi kita, agar kita terhindar dari polusi yang dapat merusak kesehatan kita. Yang keenam, tempat persemaian kejahatan dan kecurangan. Di seluruh dunia, kota-kota besar sudah menjadi tempat persemaian kejahatan. Setiap saat tampak dan terdengar kejahatan. Di mana-mana ada anggota, di mana-mana ada godaan kepada hawa nafsu dan pemborosan, harus penyelewengan dan kejahatan harus meluap. Tiap hari ada kekerasan, perampokan, pembunuhan, bunuh diri, dan kejahatan. Kejahatan-kejahatan lainnya yang tak tersebutkan lagi. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bagi kita yang tinggal di kota, ini merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi. Bahkan mungkin sering kita dengar, bahkan di dekat tempat kita tinggal yang di daerah perkotaan. Bagaimana kejahatan ini tidak lagi ada rasa takut. Ya, siang hari terjadi penjamretan dan segala macam. Ya, ini juga menjadi satu tantangan yang kita hadapi umat-umat Tuhan di daerah perkotaan. Yang ketujuh, perkotaan akan menjadi sasaran penghakiman Allah. Waktunya sangat dekat, di mana kota-kota besar akan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. Tidak peduli berapa besar dan kuat bangunan mereka, tidak peduli berapa banyak pelindung kebakaran yang sudah disiapkan. Sekiranya Tuhan menyentuh bangunan-bangunan ini, dalam beberapa menit atau beberapa jam mereka akan runtuh. Kota-kota Pasig di dunia ini akan tersapu oleh sapu kancuran dalam musibah-musibah yang terjadi sekarang ini, yang menimpa bangunan-bangunan besar dan sebagian besar daerah perkotaan. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di seluruh bumi. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bahwa kita mengetahui kota-kota besar akan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. Bukan berarti desa-desa akan terlewatkan dari bencana, tidak juga. Tetapi secara khusus amaran ini kepada penduduk-penduduk kota, secara khusus kepada umat-umat Tuhan, agar tidak terkena sasaran dari penghakiman Tuhan. Setelah itu, ketika kita melihat tantangan yang ada di perkotaan, lalu apakah manfaat yang kita akan hadapi ketika kita hidup di pedesaan? Ya, kami melihat ada beberapa orang tua kami atau orang muda yang hidup di pedesaan, tentunya sudah menikmati manfaat-manfaat ini. Tetapi mungkin ada beberapa yang masih hidup di kota, tentunya ada juga yang menikmati manfaatnya. Ya, walaupun hidup di kota, tetapi dapat menikmati manfaat kehidupan di pedesaan. Mari kita lihat apa yang hamba Tuhan Ellen G. White katakan, pemeliharaan iman dan kesehatan keluarga. Kapanpun bisa adalah merupakan tugas orang tua untuk membuat rumah-rumah di pedesaan untuk anak-anak mereka. Anak-anak dan remaja seharusnya dijaga dengan baik. Mereka harus dijauhkan dari tempat timbunan dosa yang ditemukan di kota-kota. Biarlah mereka dikelilingi oleh pengaruh rumah tangga Kristen yang sejati. Saudaraku diberkati oleh Tuhan,
bahwa kehidupan di desa akan lebih memungkinkan untuk memelihara iman keluarga, anak-anak, dan remaja. Lebih lanjut dikatakan dalam buku Membina Keluarga Bahagia, tidak ada satu keluarga dalam 100 keluarga yang memperoleh kemajuan secara badani, pikiran, ataupun rohani oleh tinggal di dalam kota. Iman, pengharapan, dan kasih, dan kebahagiaan akan berkembang jauh lebih baik di tempat-tempat pedalaman di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari segala pemandangan dan bunyi keributan kota, jauh dari kebisingan dan keributan kendaraan dan pengangkutan. Maka pikiran mereka akan jadi lebih sehat, akan lebih mudah menanamkan kebenaran sabda Allah dalam hati mereka. Dicatat dalam buku Membina Keluarga Bahagia. Yang kedua, untuk apa ada orang yang pindah ke pedesaan? Untuk mendidik anak-anak mereka. Dalam buku Country Living, yang ke-13 katakan, biarlah para orang tua memahami bahwa pelatihan anak-anak mereka adalah pekerjaan penting untuk menyelamatkan jiwa. Di daerah pedesaan melimpah kegiatan berguna yang dapat ditemukan untuk hal itu, dan yang akan memberi kesehatan fisik dan mengembangkan syaraf dan otot. Keluarlah dari kota adalah pesanku untuk mendidik anak-anak. Apa manfaatnya kehidupan di pedesaan? Untuk mendidik anak-anak kita. Yang ketiga, ada banyak berkat yang tersedia di kehidupan pedesaan. Jika orang-orang miskin yang sekarang ramai tinggal di kota-kota dapat menemukan tempat tinggal di tanah ini, maksudnya di pedesaan, mereka tidak hanya beroleh mata pencarian, tetapi menemukan kesehatan dan kebahagiaan yang sekarang tidak mereka ketahui. Kerja keras, gaji yang rendah, pengeluaran yang ketat, banyak kesukaran dan penderitaan menjadi bagian mereka. Tetapi entah berkat macam apa yang akan menjadi milik mereka kalau mereka meninggalkan kota dengan segala godaan jahatnya, gejolak, penderitaan, dan kekotoran untuk ketenangan, kedamaian, dan kemurnian kehidupan di desa. Mengapa mengadakan perpindahan dari kota ke pedesaan, memulai satu gaya kehidupan di desa, menjadikan berkat bagi orang-orang yang kekurangan dalam segi ekonomi. Selanjutnya, kutipan hamba Tuhan Ellen G. White, saya mendesak anggota-anggota kita agar menjadi usaha mengejar kerohanian sebagai pekerjaan seumur hidup. Kristus ada di pintu. Inilah sebabnya mengapa saya berkata kepada anggota-anggota kita, jangan menganggapnya suatu kemunduran apabila kamu dipanggil untuk meninggalkan kota-kota dan pindah ke pedesaan. Di sana menunggu berkat-berkat yang melimpah bagi mereka yang mau menerima. Ada suatu berkat yang melimpah, bukanlah suatu kemunduran jika memulai satu gaya hidup yang baru, kehidupan di pedesaan. Yang keempat, country living erat kaitannya dengan akhir zaman. Instruksi hamba Tuhan Ellen G. White untuk keluar dari kota terbagi dalam 3 waktu yang berbeda. Yang pertama, seruan untuk meninggalkan kota sebelum undang-undang Hari Minggu Nasional diberlakukan. Sebagaimana tadi kutipan yang lebih awal katakan, sebagaimana di bangsa kita, ya, bahwa apa yang terjadi di Amerika ini menjadi satu petanda bagi kita. Ya. Tetapi akan ada umat-umat Tuhan yang akan meninggalkan perkotaan sebelum undang-undang itu ditetapkan, disahkan. Ya. Ada beberapa alasan tadi yang hamba Tuhan yang juga katakan, untuk mendidik anak, untuk kerohanian yang lebih baik, untuk menjadi berkat bagi orang yang ekonominya kurang baik, kurang mampu, atau untuk tujuan keselamatan dan untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Hamba Tuhan mengatakan waktunya telah tiba di mana ketika Tuhan membuka jalan, keluarga-keluarga harus keluar dari perkotaan. Anak-anak harus dibawa ke pedesaan. Para orang tua sebaiknya mendapatkan tempat yang cocok sebisanya. Walaupun tempat tinggal itu mungkin kecil, dengan tanah besertanya yang dapat dibudayakan. Manuskrip 50 tahun 1903. Ini alasan pertama, menurut waktu. Ini mulai terjadi baik pada zaman hamba Tuhan Ellen G. White hingga pada saat kita ini. Jikalau ada yang keluar untuk memulai satu kehidupan di pedesaan,
itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Kita keluar sebelum undang-undang nasional itu ditetapkan di Amerika. Lalu yang kedua, meninggalkan perkotaan saat undang-undang hari Minggu nasional ditetapkan. Ya. Sebagaimana hamba Tuhan Ellen G. White dalam kutipan yang pertama itu, yang sudah kita baca lagi, waktunya tidak akan lama bila kita seperti halnya murid-murid yang pertama itu, akan tempat yang sepi dan terasing. Sebagaimana pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Roma merupakan petanda untuk pergi bagi orang Kristen di Judea, demikianlah perkiraan kekuasaan di pihak bangsa kita. Dengan keluarnya dekrit pemaksaan, hari Sabat kepausan itu akan menjadi amaran bagi kita. Itulah waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar. Persiapan untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil menuju tempat di lereng-lereng pegunungan yang terasing. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ketika undang-undang hari Minggu ditetapkan di Amerika, ini merupakan jadi satu amaran bagi umat Tuhan untuk meninggalkan kota-kota besar. Menjadi satu persiapan bagi umat Tuhan di kota-kota kecil untuk pergi ke pedesaan atau tempat-tempat yang terasing dan tempat-tempat yang sepi. Ini urutan waktu berhubungan dengan akhir zaman yang kita imani dan kita percaya. Ya. Keluar dari kota ketika undang-undang hari Minggu nasional ditetapkan. Yang ketiga, keluar dari perkotaan ketika undang-undang hari Minggu itu dipaksakan. Dalam early writing atau tulisan permulaan 3-4 mengatakan, pada masa kesusahan itu, kita semua akan melarikan diri dari kota-kota besar dan desa-desa sambil dikejar-kejar oleh orang-orang jahat yang memasuki rumah orang-orang saleh dengan pedang. Sekalipun dekret umum sudah menentukan waktu di mana para pemelihara hukum boleh dibunuh, dalam banyak keadaan, musuh-musuh mereka itu akan mendahului perintah tersebut. Dan sebelum waktu yang ditentukan itu, akan berusaha untuk merenggut nyawa mereka. Tetapi tak seorang pun dapat menerobos pengawal-pengawal perkasa yang ditempatkan pada setiap jiwa yang setia. Sebagian ada yang diserahkan sewaktu mereka diserang waktu mereka melarikan diri dari kota-kota ke desa. Tetapi pedang yang diangkat untuk membunuh mereka itu patah dan jatuh tak berdaya, bagaikan sehelai jerami yang lainnya dilindungi oleh malaikat-malaikat yang berpakaian pasukan terang. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ketika undang-undang hari Minggu itu dipaksakan, maka umat-umat Tuhan akan keluar dari kota. Ini ada gelombang pertama sebelum undang-undang hari Minggu. Ketika undang-undang hari Minggu itu ditetapkan, ada gelombang kedua, umat-umat Tuhan keluar dari perkotaan. Lalu yang ketiga, ketika undang-undang hari Minggu itu dipaksakan, maka saat dipaksakan itu, ada umat-umat Tuhan yang keluar dari kota-kota besar, melarikan diri ke pedesaan, maupun ke tempat-tempat yang sepi. Yang kelima, ini hubungannya dengan masalah ekonomi ke depannya. Mengapa kita harus hidup di pedesaan? Dalam Letters 5/1904, lagi dan lagi Tuhan telah menginstruksikan agar umatnya pergi dari perkotaan ke pedesaan, di mana mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Karena ke depan masalah menjual dan membeli akan menjadi hal yang paling serius. Kita sekarang seharusnya mulai mematuhi instruksi yang terus diulangi kepada kita. Keluarlah dari daerah perkotaan ke pedesaan, di mana rumah-rumah tidak saling berdekatan, dan di mana kalian akan terbebas dari pengaruh musuh-musuh. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mengapa hidup di pedesaan? Oleh karena masalah jual dan membeli akan menjadi bagian dari umat Tuhan. Kita tidak akan tibakan saatnya tidak dapat membeli atau menjual, tidak dapat bertransaksi. Lalu apa yang akan menjadi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari? Alternatifnya adalah kita menanam dan menikmati hasil yang kita tanam sendiri. Apakah buah-buahan, sayur-sayuran, atau biji-bijian yang dapat kita nikmati mencukupi kebutuhan. Jadi ketika tiba masalah itu,
hari itu di mana dilarang menjual dan membeli, maka tidak akan memberi dampak bagi umat-umat Tuhan, karena Tuhan sediakan berkat di dalam mengolah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan. Apa persiapan sebelum keluar dari perkotaan? Tentunya ini adalah bagi saudara kita dan bagi kita atau orang tua kami, orang-orang muda yang tinggal di kota. Saya membaca buku Country Living ini, merupakan penekanan amarannya adalah kepada umat-umat Tuhan yang tinggal di kota. Ada banyak umat-umat Tuhan yang tinggal di desa. Tetapi penekanannya lebih dalam kepada umat-umat Tuhan yang tinggal di kota. Karena seruan ini berulang-ulang, keluarlah dari kota, keluarlah dari kota. Ya. Pekabaran tentang country living adalah pekabaran untuk umat-umat Tuhan yang tinggal di kota. Tetapi kita bersyukur ada kerinduan juga umat-umat Tuhan yang sudah tinggal di pedesaan, tetap ingin memiliki satu hubungan yang baru dengan Tuhan, dan ingin menambah pemahaman kebenaran bersama-sama dengan kita belajar. Persiapan sebelum keluar dari kota. Ya. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Surat darimu memberitahu kepadaku, saudara-saudara, bahwa ada banyak orang yang secara mendalam tergerak untuk keluar dari Battle Creek. Ada sebuah kebutuhan yang besar untuk pekerjaan ini dilakukan. Dan sekarang juga mereka yang akhirnya merasa harus melakukan sebuah perpindahan, biarlah hal itu dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Karena kesenangan sesaat atau dengan cara yang ceroboh atau secara apapun itu yang pada akhirnya membuat mereka menyesal secara mendalam akan kepindahan mereka keluar. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tentunya ketika kita mendengarkan pekabaran tentang kehidupan di desa, ada yang tergugah, ada yang mendapatkan satu pekabaran yang baru. Kita harus segera keluar, bawa istri dan anak-anak, memulai satu kehidupan yang baru di pedesaan. Tetapi saudaraku diberkati oleh Tuhan, kenapa tidak boleh tergesa-gesa? Karena ada dampak yang akan ditimbulkan ketika kita tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Ada yang mengatakan, oh, kenapa tergesa-gesa? Ini kan sudah ratusan tahun pekabaran ini. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mungkin bagi seseorang ketika ia menerima pekabaran tentang kehidupan di pedesaan, ia langsung dapat memulai satu kehidupan dengan baik. Oleh karena banyak faktor. Saya berikan contoh. Saya lahir dan besar di pedesaan. Maka untuk memulai satu kehidupan di pedesaan bercocok tanam, tidaklah menjadi sesuatu yang sulit bagi saya, paling tidak menanam ubi bisa. Tetapi bagi istri saya yang lahir dan besar di kota, ini menjadi satu masalah baginya. Dalam soal mengelola tanah. Belum lagi beradaptasi dengan situasi yang baru. Ya. Lalu apa yang akan dimakan? Kalau memang juga makanan yang di kota juga yang kita makan di pedesaan, ya sama saja. Hanya namanya country house, rumah di pedesaan, tetapi gaya hidup di perkotaan. Ya, saudaraku diberkati, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, mencari hikmat Tuhan. Ketika kita mendapatkan satu perkabaran yang bagi kita ini baru, atau kita sudah bergumul, kita perlu mencari hikmat Tuhan dalam hal ini. Kita tidak menghendaki bahwa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang berbeda seperti yang kita dengar. Kita tidak menghendaki akan terjadi kekecewaan di sana. Kita menghendaki bahwa kehidupan di desa itu akan kehidupan yang penuh berkat, penuh damai, ketenangan, dan kebahagiaan. Tetapi dalam realnya, kita mendapatkan yang bukan seperti itu. Kita perlu mencari hikmat Tuhan dalam satu keputusan yang besar. Itulah sebabnya hamba Tuhan katakan, jangan melakukan apapun tanpa mencari hikmat Tuhan, yang telah berjanji untuk memberikan secara bebas kepada mereka yang meminta dan yang tidak mencela. Semua yang dapat dilakukan seseorang adalah menasihati dan memberi saran, kemudian menyerahkan mereka yang terpanggil untuk melaksanakan di bawah panduan Tuhan, dan dengan sepenuh hati terbuka untuk belajar dan mentaati Tuhan. Ada banyak umat-umat Tuhan yang sudah hidup di pedesaan, dan mereka menikmati berkat tersebut. Kita memuji Tuhan, tapi ada juga umat-umat Tuhan yang pindah ke pedesaan, tetapi mereka tidak menikmati seperti yang mereka dengar. Tidak menikmati seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara seiman yang lainnya.
Itulah sebabnya dalam keputusan yang besar ini, kita perlu mencari hikmat Tuhan, agar apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan dan keluarga kita menjadi berkat. Yang selanjutnya meminta nasihat dan saran. Ketika kita sudah menerima satu pekabaran tentang kehidupan di pedesaan, lalu kita sudah mencari hikmat Tuhan, pada saat itu kita perlu mencari saran dan pertimbangan, serta nasihat dari saudara-saudara seiman, dari pemimpin-pemimpin rohani kita, dari orang-orang yang dewasa dalam rohani. Beberapa orang yang memiliki wawasan dalam permasalahan yang ada, memiliki kemampuan untuk memberi nasihat. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Saat di mana pekerjaan Tuhan membutuhkan kata-kata, pendapat, dan keseriusan dan kesatuan. Mereka dapat melontarkan kata-kata yang dapat membuat pikiran yang bingung dan berada dalam kegelapan, melihat kilat cahaya mentari, memberi jalan untuk mereka tempuh, yang mana telah dipenuhi dengan kebingungan dan kebutuhan dalam pikiran selama pembelajaran selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ada terurai sebuah jalan yang disediakan di hadapan mereka, dan Tuhan telah membiarkan cahaya mentarinya untuk masuk, dan mereka tahu bahwa doa mereka telah dijawab. Jalan mereka yang dibukakan dengan jelas, tetapi beberapa nasihat gegabah mungkin akan diberikan hanya untuk keluar dari Battle Creek. Meskipun tidak ada sesuatu yang jelas di mana mereka dapat memperoleh peningkatan rohani untuk diri mereka sendiri dan orang lain dalam melakukan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mintalah nasihat kepada orang-orang yang dewasa secara rohani. Karena ketika kita salah dalam meminta nasihat, ini akan memberi pengaruh bagi kita. Apa seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini? Ini menjadi berkat bagi kita, agar keputusan yang kita buat ini akan menjadi berkat bagi kita. Yang keempat, mempertimbangkan dengan masak-masak. Biarlah setiap orang yang mengambil waktu untuk mempertimbangkannya dengan seksama, dan tidak seperti orang dalam perumpamaan itu, yang memulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Janganlah melakukan perpindahan kecuali segala sesuatu sudah dipertimbangkan dengan masak-masak. Segala sesuatu harus dipertimbangkan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, harus dipertimbangkan dengan masak-masak. Mungkin ada saudara kita, begitu pindah ia berhasil dalam kehidupan, tapi tidak semuanya orang begitu pindah dalam satu kehidupan yang baru di pedesaan akan berhasil. Ada yang begitu mendengarkan pekabaran, ia langsung mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Tetapi ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tuhan masih mempercayakan dia hidup di perkotaan untuk menjadi berkat. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita harus mempertimbangkan secara masak-masak pekabaran Tuhan ini, sehingga semuanya ini akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, tetaplah berdoa. Mungkin ada beberapa individu yang akan terburu-buru dan melakukan sesuatu, dan memasuki beberapa bisnis yang sama sekali tidak mereka ketahui. Tuhan tidak memerlukan hal ini. Berpikirlah dengan terang, penuh doa, pelajari firman dengan penuh hati-hatian, dan tetaplah berdoa. Dengan pikiran dan hati yang tetap terjaga untuk mendengar suara dari Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan adalah sebuah hal yang terbesar. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, biarlah kita akan terus tetap berdoa, sambil Tuhan akan bukakan jalan bagi kita, untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita masing-masing. Yang keenam, bertindaklah dengan hati-hati. Biarlah tidak ada satupun yang dilakukan secara serampangan, yang akan menimbulkan kerugian besar, atau pengorbanan terhadap harta karena emosi sesaat. Perkataan spontan yang akan menyebabkan sebuah perasaan antusias yang tidak sesuai kehendak Tuhan, sehingga sebuah kemenangan yang mutlak untuk digapai, hanya karena kurangnya pemikiran dan perenungan yang benar, dan prinsip-prinsip dan tujuan yang benar menjadi sebuah kekalahan. Biarlah ada sebuah tuntutan yang bijak dalam hal ini, dan biarlah semua yang bergerak sesuai dengan bimbingan yang bijak, penasihat yang tak terkelihatan, yaitu Tuhan, elemen-elemen yang akan sulit ditangani manusia, dan mungkin ada sebuah pekerjaan telah dilakukan tanpa campur tangan Tuhan. Sekarang saya memohon kepada setiap jiwa agar tidak melihat betul-betul dan percaya pada nasihat-nasihat manusia, tetapi pandanglah Tuhan dengan sungguh-sungguh yang bijak dalam memberikan arahan.
serahkan semua jalan dan kehendakmu, kehendak Anda pada jalan dan kehendak Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, jika saudara sudah mencari hikmat Tuhan, mempertimbangkan, meminta nasihat, lalu berdoa, bertindaklah. Kalau itu memang adalah rencana Tuhan bagimu, bagi keluarga kita. Saya ungkapkan hal ini pada Anda, karena saya khawatir dan takut akan bahaya yang menyerang semua di Battle Creek, agar mereka tidak bergerak secara sembarangan dan memberi keuntungan pada musuh. Hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja kita mau berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan berjalan dengan aman. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini merupakan surat yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White menanggapi akan pergerakan yang terjadi di Battle Creek, 100-200-an yang pindah, mau keluar dari Battle Creek, yang ditulis oleh Pastor Scott, ya. Jadi, ia menanggapi ini. Ia katakan dalam alinea kedua dari surat itu mengatakan, saya ungkapkan hal ini pada Anda, karena saya khawatir dan takut akan bahaya yang menyerang semua di Battle Creek, agar mereka tidak bergerak secara serambangan dan memberi keuntungan pada musuh. Tujuan kita baik untuk keluar, tetapi bisa digunakan oleh musuh yang akhirnya tidak mendatangkan berkat bagi kita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Bagian kedua dari terakhir dari pemaparan ini adalah apa yang dapat dilakukan di kehidupan di perdesaan. Mungkin orang tua kami, Bapak Ibu Saudara yang sudah lama tinggal di pedesaan atau sudah turun-temurun, sudah dapat menikmati berkat-berkat Tuhan tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen G. White perlu juga kita sampaikan, agar ini juga akan melengkapi berkat bagi kita, saudara, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Yang pertama, mendirikan rumah dan memiliki sebidang tanah. Saudaraku, ketika kita ingin hidup dalam satu kehidupan di perdesaan, maka yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan rumah. Ya. Hamba Tuhan yang juga memberikan nasihat mendirikan. Ya. Bukan menyewa atau mengontrak, tetapi mendirikan sebuah rumah dan memiliki sebidang tanah di rumah, dekat rumah tersebut atau di samping rumah. Ya. Dalam buku Country Living halaman 10, didiklah orang-orang kita untuk keluar dari perkotaan di pedesaan, di mana mereka dapat memiliki sebidang kecil tanah dan membangun rumah untuk mereka sendiri dan anak-anak mereka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, membangun rumah itu membutuhkan biaya, ada budget di sana. Kalau kita memiliki berkat yang lebih, ini tidak menjadi masalah. Oleh karena kita dapat membeli tanah dan membangun rumah. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang hidupnya, kemampuan ekonominya pas-pasan atau di bawah, dia tinggal di perkotaan, lalu kita anjurkan keluar. Padahal untuk membangun rumah dan membeli tanah tidak ada. Kita sedang menjerumuskan ia di dalam kesusahan yang lebih besar. Karena hancuran hamba Tuhan Ellen G. White, dirikan rumah untuk dirimu sendiri, bukan menumpang. Untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Ini nasihat hamba Tuhan Ellen G. White. Ketika kita keluar, sederhana pun rumah kita, itu jauh lebih menjadi berkat bagi keluarga kita. Dan ada tanah untuk kita kelola dengan tujuan untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga kita. Yang kedua, olahlah tanah. Ya. Tadi dirikan rumah untukmu dan keluargamu dan sebidang tanah, lalu olah tanah itu. Ya. Ketika kita punya tanah, kita harus mengolah. Saudaraku, ketika mengolah tanah ini, tidak boleh serampangan dan asal-asalan mengolah tanah. Ya. Ketika kita mengharapkan menanam ubi pun ada caranya. Ketika kita salah menanam ubi, tentunya hasilnya pun tidak akan dapat. Ketika kita terbalik menanamnya, ada teknik dan caranya juga. Ya, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, kalau tanah tersebut diolah dengan berkat Tuhan juga tentunya akan memberikan hasil untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita tidak boleh berkecil hati karena kegagalan yang nyata dalam hal duniawi atau kekecewaan karena penundaan. Kita harus mengolah tanah tersebut dengan gembira, penuh harapan, penuh rasa syukur, mempercayai bahwa bumi menyimpan kekayaan di pangkuannya untuk diraih para pekerja beriman, simpanan lebih berharga daripada emas atau perak.
Hasil yang kurang baik yang ditimpakan kepadanya adalah kesaksian palsu. Dengan pengolahan yang cerdas dan benar, bumi akan menghasilkan harta untuk kepentingan manusia. Pegunungan dan perbukitan berubah. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, tetapi berkat Tuhan yang disebar di meja umatnya, di padang gurun, tidak akan pernah berhenti. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita umat-umat Tuhan yang pindah ke pedesaan harus mengolah tanah dengan cerdas dan benar. Ini anjuran hamba Tuhan Ellen G. White. Ketika kita country living, tinggal di rumah kita, kita tidak hanya menunggu Yesus datang, atau hanya berdoa saja tanpa melakukan pekerjaan. Hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan dalam buku Kebahagiaan Sejati, orang yang hanya berdoa dan berdoa, lama-kelamaan ia akan berhenti berdoa, atau lama-kelamaan doanya hanya menjadi formalitas saja. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, kita harus bekerja mengolah yang dapat kita olah, yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Banyak petani yang gagal mendapatkan hasil yang layak dari tanah mereka, karena melakukan pekerjaannya seolah-olah itu adalah pekerjaan yang rendahan. Mereka tidak melihat ada berkat di dalamnya bagi mereka sendiri dan keluarga mereka. Yang mereka lihat ini adalah semacam perbudakan. Kebun mereka diabaikan. Tanaman-tanaman tidak ditanam pada musim yang tepat. Dan banyak pekerjaan permukaan yang dilakukan dalam pengolahan tanah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari olah dengan baik. Ketika kita sudah tinggal di pedesaan, menjadi petani, kalau di daerah Tanah Karo ada namanya petani berdasi. Dia mengolah tanah dengan baik sekali. Mendatangkan berkat baginya, mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan mendukung dalam pelayanan Tuhan. Yang keempat, menanam buah sayur-sayuran dan berternak. Ini yang dapat kita lakukan kalau kita tinggal di pedesaan. Di lingkungan ini ada sebuah tanah luas yang tak berpenghuni. Beberapa orang-orang kita yang tinggal di daerah perkotaan yang tercemar mungkin dapat mengusahakan beberapa hektar dari tanah ini. Mereka dapat mencukupi diri mereka sendiri dengan menanam buah, sayur-sayuran, dan unggas. Sanitarium akan dengan senang hati membeli telur dan sayur-sayuran dari mereka. Saya berharap kalau mungkin beberapa jalinan usaha seperti ini dapat dimulai. Berkat yang melimpah akan datang pada para orang tua dan anak-anak kalau mereka mau meninggalkan daerah perkotaan yang jahat dan tercemar dan pergi ke pedesaan. Apa yang kita tanam? Buah-buahan, sayur-sayuran, dan berternak. Untuk kebutuhan kita sehari-hari, atau untuk kita bagikan bagi orang lain, atau untuk kita jual untuk menambah kebutuhan sehari-hari kita. Yang keempat, bergabung di gereja-gereja kecil. Ketika ada saudara kita yang sudah memutuskan untuk country living ataupun akan menunggu panggilan Tuhan untuk mulai suatu kehidupan country living, bergabunglah di gereja-gereja yang kecil yang terdekat di tempat di mana Bapak Ibu saudara hidup di pedesaan. Banyak keluarga-keluarga yang mana demi kepentingan pendidikan anak-anak mereka pindah ke tempat-tempat di mana sekolah-sekolah besar kita dirikan. Akan memberi pelayanan yang lebih baik kepada Tuhan kita dengan tetap tinggal di mana mereka sebelumnya. Mereka seharusnya mendorong gereja di mana mereka menjadi anggota untuk mendirikan sebuah sekolah gereja. Sehingga anak-anak di lingkungan sekitar dapat memperoleh pendidikan praktis Kristen sepenuhnya. Akan jauh lebih baik bagi anak-anak mereka, bagi mereka sendiri, dan untuk pekerjaan Tuhan, kalau mereka mau tetap tinggal di gereja yang lebih kecil, di mana bantuan mereka dibutuhkan, daripada pergi ke gereja-gereja yang lebih besar, yang mana karena mereka tidak perlukan, sehingga timbul godaan konstan untuk jatuh pada ketidakaktifan rohani. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini kutipan ini sebenarnya tentang ada banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kota. Tapi anjuran Ellen G. White, dirikanlah sekolah-sekolah jemaat, sekolah-sekolah gereja daripada pergi dari desa ke kota. Dan tetaplah di gereja-gereja kecil. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang sudah tinggal hidup di pedesaan, sokong gereja-gereja yang kecil melalui pelayanan, melalui iman dan motivasi saudara atau Bapak Ibu, sehingga saling menguatkan, saling meneguhkan sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kelima, dirikanlah sekolah gereja. Dalam Testimonius 6, keluarlah dari kota-kota besar secepat mungkin, buatlah sekolah-sekolah jemaat.
Berikan anak-anak kalian firman Tuhan sebagai pondasi pendidikan mereka. Di mana hanya sedikit pemelihara Sabat, para orang tua harus bersatu menyediakan tempat untuk sekolah sehari-hari, sehingga anak-anak mereka dan para remaja dapat diajar. Mereka harus mempekerjakan seorang pekerja Kristen yang mengabdikan dirinya sebagai misionaris untuk mengajar anak-anak sedemikian rupa untuk membimbing mereka menjadi misionaris. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, sementara ada beberapa orang yang berkelompok untuk tinggal di daerah pedesaan, umat-umat percaya, yang tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah di luar sekolah Advent. Bersatu hatilah, dirikanlah sekolah-sekolah jemaat. Di daerah Sumatera kawasan utara, ada banyak sekolah-sekolah di daerah desa-desa, sekolah Advent di daerah desa-desa. Mengapa? Oleh karena iman orang-orang tua kita. Ketika ada beberapa keluarga orang Advent di desa, mereka bersatu hati agar iman anak-anak ini terpelihara. Mereka dirikanlah sekolah-sekolah, bahkan di desa-desa yang sangat jauh. Mereka dirikan sekolah-sekolah di mana iman anak-anak mereka terpelihara, di mana juga sekolah itu menjadi satu sarana untuk menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang keenam, mendirikan industri-industri. Umat-umat percaya yang sekarang tinggal di perkotaan akan harus pindah ke pedesaan, supaya mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kehancuran. Perhatian harus diberikan kepada industri-industri di mana keluarga-keluarga ini boleh mendapatkan pekerjaan. Kepada mereka yang dipercayakan untuk mengurus sekolah-sekolah, harus dapat melihat apa yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga ini untuk membangun industri-industri semacam itu. Supaya orang-orang kita yang berkeinginan meninggalkan kota dapat menemukan sebuah rumah sederhana tanpa pengeluaran besar yang berarti dan juga beroleh pekerjaan. Jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki berkat yang lebih, ada rencana Tuhan di pedesaan, bukalah lapangan usaha bagi saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan yang seiman, atau bagi masyarakat, agar mereka juga mendapatkan berkat melalui lapangan usaha, pekerjaan, atau melalui industri-industri yang kita buka, sehingga imannya mereka terpelihara, kebutuhan sehari-hari mereka juga tercukupi. Dengan ini juga kita dapat satu tambahan, bahwa orang yang hidup di pedesaan tidak semuanya harus menjadi petani. Tidak semuanya harus menjadi petani. Walaupun mereka bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang bekerja di industri-industri kita, ada yang bekerja di sekolah-sekolah kita, ada yang bekerja di sanitarium lembaga-lembaga kita. Semuanya ini saling melengkapi satu nilainya. Yang ketujuh, dan inilah tujuan utama kita, baik di kehidupan di pedesaan maupun di kota, melaksanakan amanat agung. Ini pekerjaan utama kita sebagai gereja Mazepin hari ke-7 yang memiliki pekabaran yang istimewa kepada dunia ini. Para anggota gereja kita yang awam dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan yang nyaris belum pernah mereka mulai. Tidak seharusnya seorang pun pindah ke tempat baru semata-mata hanya karena kepentingan dunia. Tetapi di mana di sana ada sebuah kesempatan untuk memperoleh sebuah penghidupan, biarlah keluarga-keluarga yang telah berakar kuat dalam kebenaran masuk. Satu atau dua keluarga di setiap tempat untuk bekerja sebagai misionaris. Mereka harus memiliki kasih untuk jiwa-jiwa, memiliki beban untuk bekerja, dan harus membuat ini sebagai pelajaran bagaimana untuk membawa orang kepada kebenaran. Mereka dapat membagikan percetakan kita, membuat pertemuan di rumah-rumah mereka, berkenalan dengan para tetangga, dan mengundang mereka ke pertemuan-pertemuan ini. Demikianlah terang mereka boleh bersinar dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apakah kita hidup di perkotaan? Apakah kita hidup di perdesaan? Pekerjaan utama kita adalah menyatakan kasih Allah. Kalau kita jauh di pedalaman, tidak ada orang, hanya kita sendiri. Melupakan tugas ini. Padahal kita tahu 3 akar kerohanian orang Kristen. Berdoa, belajar Alkitab, dan bersaksi. Ketika kita tidak mau lagi membagikan kasih Allah, sebenarnya iman kerohanian kita lambat laun akan mulai terkikis. Ketika ada yang sudah hidup di dalam country living atau pedesaan, yang sudah melaksanakan ini, puji Tuhan. Jikalau sudah berdoa, puji Tuhan. Jikalau belum,
biarlah ini juga menjadi berkat bagi kita dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan percayakan kita di tempat itu untuk menjangkau daerah-daerah di dekat tempat kita tinggal. Tuhan percayakan kita tinggal di saat ini dimanapun. Allah ingin kita menjadi terang dan garam di sekitar. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir. Apakah semua orang Advent akan meninggalkan kota? Dengan pekabaran-pekabaran tadi, menurut periode waktu, sebelum undang-undang hari Minggu ditetapkan, saat undang-undang hari Minggu ditetapkan, dan saat undang-undang hari Minggu dipaksakan, apakah akan ada tetap orang Advent tinggal di kota? Tentunya kita bertanya kepada hamba Tuhan Ellen G. White. Yang pertama, masih ada yang tetap tinggal di kota. Di dalam manuskrip 85, 1980, kita tidak boleh lalai untuk melihat bahwa akhir dunia akan segera datang. Iblis bekerja pada pikiran pria dan wanita, dan banyak yang tampaknya dipenuhi dengan hasrat untuk hiburan dan kegembiraan. Seperti zaman Nuh, setiap jenis kejahatan terus meningkat. Perceraian dan pernikahan adalah perintah pada waktu itu. Pada saat seperti itu, orang-orang yang mencoba untuk mematuhi hukum Allah harus mencari tempat-tempat sunyi yang jauh dari kota. Beberapa orang harus tetap di kota untuk memberikan catatan peringatan. Tetapi ini akan semakin berbahaya untuk dilakukan. Namun kebenaran untuk sekarang ini harus datang ke dunia. Kebenaran sebagaimana diucapkan oleh bibirnya yang mengetahui awal dan akhir. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, pekabaran keluar dari kota adalah pekabaran untuk gereja Mazmur 7. Tetapi pekabaran untuk memperingatkan kota adalah tanggung jawab gereja Mazmur 7. Kita punya tugas dan tujuan yang sama. Tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, Tuhan percayakan untuk mengamarkan kota. Ada juga tinggal di desa, ditugaskan Tuhan untuk mengamarkan desa-desa masyarakat tinggal di daerah kita. Sebenarnya tujuannya sama, tempat yang membedakan. Ada yang terpanggil untuk keluar dari kota ke pedesaan. Ada yang terpanggil dari desa untuk pergi ke kota, untuk menjadi pengabar-pengabar Allah. Yang kedua, justru Ellen G. White memberikan nasihat agar umat-umat Tuhan pindah dan menetap ke kota. Tadi Ellen G. White memberikan perintah untuk keluar, segera-segera keluar dari kota. Tetapi di kesempatan yang lain, hamba Tuhan juga menyatakan untuk segera pindah ke kota dan menetap di kota-kota. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya melihat ketika seseorang melihat satu tujuan untuk hidup di pedesaan itu baik. Tetapi ketika ada saudara-saudara seiman kita juga, umat gereja Mazmur 7 tinggal di kota dengan misinya untuk mengabarkan kota, itu juga adalah baik. Karena inilah juga adalah amaran yang Tuhan perintahkan kepada hamba Tuhan Ellen G. White. Dekat di sekitar kita ada kota-kota besar dan kota-kota kecil di mana tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mengapa keluarga yang mengetahui kebenaran masa kini tidak menetap di kota-kota dan di desa-desa ini? Untuk menetapkan standar Kristus, kebenaran dalam kerendahan hati, bukan dengan cara mereka sendiri, tetapi dengan cara Allah untuk membawa terang kepada mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Akan ada orang awam yang akan pindah ke kota-kota kecil dan kota-kota besar, dan ke tempat-tempat jauh dari jalan, agar mereka dapat membiarkan terang Allah berikan kepada mereka bersinar kepada orang-orang lain. Sebenarnya tidak, sebagai umat Tuhan yang bersatu, kita tidak perlu memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah. Karena kedua-dua adalah amaran Tuhan, keluar dari kota, dan ada sebagian yang akan pergi ke kota untuk mengamarkan. Apakah ada yang sudah buat keputusan saya tetap di kota akan memberikan amaran? Ada yang sudah buat satu keputusan yang hemat Tuhan untuk pergi ke desa, juga menyampaikan firman Tuhan di desa-desa yang Tuhan percaya. Tujuannya sama, menyatakan kasih Allah, tempat yang berbeda. Dari manuskrip halaman 127, 27 Juli 1909, ya. Jika Tuhan memberi saya kekuatan sekarang, kata hamba Tuhan Ellen G. White, pada usia hampir 82 tahun, saya akan berada di kota. Sekarang, di manakah orang-orang yang siap untuk pergi ke kota? Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini mungkin statement pribadi hamba Tuhan Ellen G. White. Ya. Di usia 82, sebenarnya ada kerinduan. Tetapi oleh karena terbatas, oleh karena usia,
Ia punya beban pemikiran untuk keselamatan akan kota. Lalu ia bertanya, sekarang di manakah orang-orang yang siap untuk pergi ke kota? Bayangkan kalau semua orang Advent pergi ke desa-desa. Lalu kita mengadakan pelayanan dari pos terdepan, dari luar kota. Apakah maksimal hasilnya? Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ini bisa menjadi satu perenungan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini tentang kerinduannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Ada keluarga-keluarga yang tidak dapat meninggalkan kota. Ada keluarga-keluarga dengan situasi kota yang begitu pelik, dengan tantangan-tantangan yang begitu besar, dengan amaran-amarannya, memang akan tetap ada keluarga-keluarga yang tidak bisa keluar dari kota. Soal faktornya kita tidak tahu apa yang menyebabkan mereka sehingga tidak keluar dari kota. Dikatakan demikian, banyak lagi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan dan mendidik anak-anak dari mereka yang saat ini tidak dapat menjauh dari kota. Ini adalah masalah yang layak untuk upaya terbaik kita. Sekolah-sekolah gereja akan didirikan untuk anak-anak di kota. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Inilah berkatnya. Ada yang bisa keluar dengan baik, ada yang memang tetap tidak bisa keluar dari kota. Tetapi itu pun tetap harus dijangkau mereka. Itulah guna dari fungsi sekolah-sekolah kita ada di perkotaan, agar anak-anak mereka yang tidak dapat lepas dari perkotaan terselamatkan di dalam kehidupannya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir kesimpulan. Yang pertama, kehidupan di pedesaan menjadikan kita semakin selaras dengan rencana Allah. Semakin dekat kita kepada keselarasan dengan rencana Allah yang semula, makin menguntungkan posisi kita untuk memperoleh kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa, membina keluarga sehat 332. Yang kedua, hidup di pedesaan tidak otomatis membuat kita terhindar dari gangguan dan kegelisahan. Adalah benar bahwa Anda tidak akan sepenuhnya terbebas dari gangguan-gangguan dan kegelisahan di desa. Tetapi di sana Anda akan dapat menghindari banyak kejahatan dan menutup pintu air bah cobaan-cobaan yang mengancam mengambil alih pikiran anak-anak Anda. Yang ketiga, hidup di desa maupun hidup di kota, pekerjaan utama kita adalah mengabarkan kasih Allah. Kota-kota dan desa-desa merupakan bagian dari kebun anggur Allah. Ini harus diupayakan dan jangan dilewatkan. Yang keempat, yang terakhir, akan tiba saatnya umat-umatnya yang saat ini tinggal di kota ataupun yang sudah tinggal di desa, kita akan diperkenankan memasuki kota Allah seperti yang Wahyu pasal 22 ayat 14 katakan. Tujuan utama kita adalah kota Allah. Pekerjaan utama kita adalah menyatakan kasih Allah baik di kota, baik di desa. Terakhir, paling terakhir, saran. Ketika ada yang akan memutuskan, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup di pedesaan atau sudah memulai satu kehidupan di pedesaan, biarlah kita tetap bersama-sama berada di dalam organisasi gereja Mazepin hari ke-7. Kita tetap bersatu bergandengan tangan, menyatakan kasih Allah. Kita tetap bersama-sama menyembah memuji Dia, walaupun tempat kita berbeda satu di lainnya. Mari satu di dalam organisasi gereja Tuhan. Yang kedua, dan yang paling terakhir, mari baca buku Pelayanan Perkotaan yang ditulis oleh Ellen G. White. Ini baru diterbitkan kurang lebih tahun 2020. Ketika kita sudah baca buku Country Living, kita perlu juga membaca Pelayanan ke Perkotaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Bila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam kutipan, tolong dimaafkan, kami serahkan kepada pembawa acara, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan. Semua oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Berkemurahanlah Tuhan, kiranya memberkati kami akan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami pelajari. Roh Tuhan yang menuntun, dan hikmat Tuhan menjadi bagian kami. Agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.